Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revidia Pratama. Saya dari kelas E. Di sini saya akan membahas kembali ceramah yang dibawakan oleh Muadats Ali di kanal YouTube-nya tentang Science of Quran. Apa itu Science of Quran? Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke dalam definisi dari Quran itu sendiri. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, Al-Quran itu adalah suatu kitab dan umat muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW atas perantara malaikat Jibril. Tapi apakah kita tahu apa sih definisi dari Al-Quran itu sendiri, atau dari mana sih kata Al-Quran? Al-Quran diambil dari kata Arab yang berarti Quran. Quran itu bisa berarti membaca atau mengumpulkan. Kalau diartikan membaca, berarti adalah sesuatu yang kita baca. Dan kalau diartikan mengumpulkanlah, berarti sesuatu yang dikumpulkan. Karena Al-Quran itu adalah terdiri dari ayat-ayat atau surat-surat yang dikumpulkan menjadi satu, atau adalah suatu hukum-hukum Allah ataupun kisah-kisah yang dikumpulkan menjadi satu kitab yang bernama Al-Quran. Lanjut kita masuk ke dalam tentang cara turunnya Al-Quran itu. Seperti diketahui dalam surat Al-Isra ayat 106, yaitu yang bunyinya wa Qur'anna faraqtahu litaqra'ahu alla nasi alla mukassihu wa nazalnahu tanzila, yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Ini berarti Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, secara sedikit demi sedikit. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran ini diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan secara perlahan? Supaya orang-orang bisa menerimanya secara perlahan dan bisa memahaminya, supaya orang-orang ini bisa memaknai Al-Quran dan bisa memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Alasan lainnya karena pada saat itu Al-Quran masih belum ditulis, jadi Nabi dan kerabat lainnya harus menghafalkan ayat-ayat Al-Quran ini satu persatu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang lainnya, yaitu ada surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang bunyinya inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fatabbi qur'anahu, yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Surat ini berarti maknanya adalah pada saat itu Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk mendengarkan dulu ayat yang disampaikan oleh Jibril, lalu menghafalkannya dan memahaminya. Jadi Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk tidak terburu-buru membacakan atau menghafalkan ayat tersebut, dan lebih baik untuk mendengarkan dan memahami lalu menghafalkannya ayat tersebut. Kita masuk ke definisi yang lain, itu ada yang mengatakan Al-Quran composed of verses that aid one another in comprehension and surah comparable in beauty and prose. Ini berarti Al-Quran adalah sesuatu kumpulan ayat-ayat atau surat-surat yang digabung menjadi satu. Al-Quran sendiri itu berisi ayat-ayat yang seperti puitis atau surat-surat yang indah. Selain itu, Al-Quran pun memiliki berbagai makna dan tujuannya masing-masing. Sebenarnya masih banyak tentang definisi Al-Quran itu sendiri dari para ahli. Tetapi di sini Muadats Ali mengatakan bahwa semua pendapat itu hampir kurang lebih memiliki makna yang sama, hanya saja memiliki perbedaan di penggunaan katanya. Dan lebih lanjut, Muadats Ali mengatakan bahwa
Al-Quran itu sebenarnya tidak bisa didefinisikan secara rinci seperti cinta yang tidak bisa didefinisikan secara rinci. Jadi mengapa bisa timbul adanya cinta itu? Ya seperti itulah Al-Quran yang tidak bisa didefinisikan secara rinci, jadi tidak ada jawaban pastinya. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam Al-Quran. Apa sih perbedaan Al-Quran dan hadis itu? Jadi kalau Al-Quran itu diturunkan langsung ayat-ayatnya oleh Allah dan langsung diberikan atau langsung disampaikan ayat-ayatnya tersebut oleh Muhammad kepada orang-orang. Jadi ayatnya dari Allah dan isi maknanya pun dari Allah. Nah, kalau hadis ini jadi berisi tentang pendapat Muhammad dari tentang pendapat Muhammad yang didapatkan dari Allah, lalu Muhammad simpulkan atau Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad renungkan menjadi suatu pemikiran yang disampaikan kepada orang-orang banyak. Nah, itu yang disebut hadis. Jadi perbedaan antara Quran dan hadis yaitu terletak pada penyampaiannya. Kalau Al-Quran itu ayat dan maknanya langsung disampaikan oleh Allah berupa surah yang diturunkan atau yang diwahyukan, yang diturunkan. Kalau hadis itu berupa pemikiran Nabi Muhammad yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kita bisa memaknai atau merasakan ketenangan hati karena indahnya lantunan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, Al-Quran sendiri itu banyak lagi sebenarnya para ahli yang mendefinisikannya. Oh iya, tapi balik lagi ke yang tadi, maksudnya yang tentang keindahan Al-Quran. Jadi masing-masing surat itu memiliki keindahannya masing-masing. Jadi kita jangan membanding-bandingkan surat mana yang paling indah atau surat mana yang paling bagus. Jadi semuanya itu punya isinya masing-masing, punya maknanya masing-masing, dan punya keindahannya masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke topik mengapa sih Al-Quran itu berbahasa Arab. Nah, karena di sini sudah dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 2 yang bunyinya inna anzalnahu qur'ana arabiyya la'allakum ta'qilun, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi di sini sudah dijelaskan mengapa Al-Quran itu pada saat diturunkan berbahasa Arab, karena sasaran dari Al-Quran itu adalah penduduk Arab atau penduduk Mekah, khususnya Arab. Jadi bahasa yang digunakan pun harus bisa dimengerti oleh para orang-orang setempat. Ini pun dipergunakan oleh Allah dalam menurunkan kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Injil, Zabur, dan Daud. Allah pun menurunkannya dengan bahasa setempat atau bahasa yang akan dituju. Oleh karena itu, jadi supaya mereka bisa memahami isi dari Al-Quran atau bisa memaknai pelajaran-pelajaran yang didapat dari Al-Quran, maka Allah menggunakan bahasa Arab dalam Al-Quran. Ataupun ada yang berpendapat lain bahwa bahasa Arab itu merupakan suatu bahasa yang istimewa karena memiliki kekayaan linguistik yang sangat besar, dan juga bahasa Arab itu memiliki berbagai macam kosakata atau kosakata yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang istimewa. Lalu, apakah Al-Quran ini bisa kita baca atau kita lafalkan dengan bahasa yang lainnya, termasuk bahasa Indonesia? Nah, di sini Imam Zarkasi sudah berpendapat bahwa now that the Quran has been revealed in the language of the Arabs, therefore it is impossible to recite it in any other language. Jadi, kita tidak bisa melafalkan atau membaca ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Tapi kita masih bisa jika ingin tahu maknanya atau jika ingin belajar
apa arti dari Al-Quran itu dengan membaca terjemahannya. Tapi jika ingin melakukan amalan membaca Al-Quran, kita harus melafalkan melalui bahasa Arabnya. Dan juga jika Al-Quran dirubah bahasanya ke dalam bahasa lain, dirubah total, itu akan menimbulkan berbagai macam masalah, di mana akan ada terjadi perbedaan makna, karena sejatinya bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa yang lainnya. Bahasa Arab memiliki kosakata yang lebih daripada bahasa yang lainnya. Dan juga jika Al-Quran dirubah bahasanya, itu akan menimbulkan berbagai macam masalah yang lainnya, yaitu seperti Al-Quran tidak menjadi original lagi, atau tidak terbukti keasliannya lagi. Pembahasan selanjutnya, apakah semua yang ada di dalam Al-Quran itu mengandung bahasa Arab atau semuanya hanya bahasa Arab? Nah, di sini Ibnu Abbas berpendapat bahwa ada bahasa yang lainnya, seperti Tur yang berarti dalam bahasa Syria berarti gunung, atau Sijil yang berarti dalam bahasa Persia adalah buku, dan masih banyak yang lainnya seperti bahasa Ethiopia, bahasa Yunani, atau Sanskerta. Nah, mungkin saja ini hanya suatu kebetulan, atau hanya karena bahasa-bahasa yang tadi disebutkan itu mengambil bahasa serapan dari bahasa Arab, karena bisa saja terjadi suatu transformasi bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya, yaitu mengambil bahasa serapan dari bahasa yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini juga Al-Qasim Ibnu Salam berpendapat bahwa keduanya bisa saja benar. Dia mengatakan, the correct opinion by me is that the both are correct. Therefore, he who says that the Quran is only Arabic is correct, and who says that there are some Persian words it's also correct. Dia juga meyakini bahwa memang Al-Quran ini hanya berisikan bahasa Arab, karena Al-Quran ini diturunkan di Arab dan ditargetkan untuk orang-orang Arab. Nah, tapi dia juga bisa berpendapat bahwa bisa juga benar jika Al-Quran itu ada bahasa yang lainnya, karena bisa juga bahasa yang lainnya mengandung bahasa serapan dari bahasa Arab. Yang terakhir, kita masuk kepada pembahasan tentang Quran dan sains. Banyak ilmuwan barat yang mengatakan bahwa agama dan sains itu bertolak belakang, tapi kenyataannya agama Islam dan sains itu tidak bisa dibilang bertolak belakang, karena Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam itu memiliki hubungan yang banyak dengan ilmu sains. Seperti yang kita tahu bersama juga, pada Al-Quran itu sudah diturunkan sejak ribuan tahun yang lalu oleh Allah, dan isinya tidak pernah dirubah, masih sama seperti yang pertama kali diturunkan. Nah, jika kita meneliti atau kita mengetahui dan memaknai isi Al-Quran secara benar, maka kita akan tahu bahwa di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mengandung tentang ilmu sains. Seperti misalnya Allah menyuruh kita untuk banyak berpikir. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak melihat? Atau apakah kamu tidak mendengar? Apakah kamu tidak melihat alam sekitar tentang penciptaan dunia ini? Nah, kurang lebih ada 600 ayat dari 6.000 ayat di Al-Quran yang mengatakan tentang hal tersebut. Oleh karena itu, sejatinya Al-Quran dari dahulu itu sudah memprediksi atau mengandung ilmu-ilmu dan prediksi tentang apa yang akan terjadi, atau apa yang akan terjadi dengan perkembangan dunia saat ini. Kalau kita bisa lebih mengapresiasi atau memahami dan mempelajari Quran lebih dalam lagi, maka kita akan bisa menyadari, oh iya ya,
bahwa ini tuh sebenarnya sudah dituliskan atau sudah diramalkan oleh Allah sejak dahulu kala, sejak ribuan tahun yang lalu. Oh iya ya, teori ini tuh sudah ada di Al-Quran sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi semuanya itu akan berhubungan. Jika kita mempelajari Al-Quran lebih dalam juga, itu bisa menambah ilmu pengetahuan kita dan menambah iman kita. Seperti yang kita ketahui, jika kita mempelajari lebih dalam, maka kita akan semakin percaya bahwa Allah itu maha besar dan Allah itu esa. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa pada zaman dahulu banyak ilmuwan muslim yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti ada Al-Khwarizmi dalam bidang matematika, lalu ada Ibnu Sina, lalu ada Ibnu Rasid. Nah, jadi tak ada salahnya kita belajar sains, karena sains juga memiliki hubungan yang erat dengan agama Islam. Hanya saja jika kita ingin menambah ilmu atau mempelajari hal-hal duniawi, kita juga harus bisa menambah atau mempertebal iman kita agar kita tidak tersesat. Oke, jadi inti dari pembahasan yang dari tadi kita bicarakan yaitu banyak tentang poin-poinnya, yaitu yang pertama tentang dari definisi Al-Quran itu sendiri dari berbagai macam ahli, lalu mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, dan juga itu alasannya karena Allah menginginkan agar manusia bisa memahami dan memaknai Al-Quran secara perlahan-lahan, atau juga supaya manusia itu bisa menerima Al-Quran atau menerima ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad secara baik. Nah, lalu kenapa ada juga pembahasan tentang mengapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab, yaitu karena Al-Quran diturunkan di Arab, jadi sasarannya itu untuk orang Arab, agar orang Arab bisa memahami isi dari Al-Quran, jadi harus diperuntukkan juga bahasanya bahasa Arab. Dan juga ada lagi yang membahas tentang apakah semua itu dari bahasa Arab yang ada di Al-Quran. Dan juga yang terakhir kita membahas tentang science of Quran, jadi hubungan antara sains dan Quran, atau juga hubungan antara agama Islam dan sains dan ilmu sains. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.